Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan pemirsa Mula Channel yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Luqmanul Hakim diminta oleh majikannya untuk menyembelih kambing, lalu memberikan anggota tubuh kambing tersebut mana yang paling baik. Luqmanul Hakim menyembelih kambing, lalu mengambil anggota tubuhnya yang paling jelek, yang paling buruk, kemudian diserahkan kepada si majikan. Pada kesempatan lain, Luqmanul Hakim kembali diminta kepada majikannya untuk menyembelih kambing. Tetapi pada saat ini yang diminta majikannya adalah berikan anggota tubuh kambing tersebut mana yang paling jelek. Luqmanul Hakim melaksanakan perintah menyembelih kambing, lalu mengambil anggota tubuhnya yang paling jelek. Yang diambil adalah lidah dan hatinya, kemudian diserahkan kepada si majikan. Melihat keadaan seperti ini, si majikan bertanya, "Wahai Luqman, ketika saya perintahkan Anda untuk menyembelih kambing, memberikan anggota tubuhnya yang paling baik, engkau berikan lidah dan hatinya, dan ketika saya minta kepada Anda menyembelih kambing, memberikan anggota tubuhnya mana yang paling jelek, engkau berikan lidah dan hatinya. Apakah Anda meremehkan saya? Apakah Anda merendahkan saya? Apakah Anda memperolok-olok saya? Atau ada pendapatnya yang lain?" Luqmanul Hakim menjawab, "Lidah dan hati mengantarkan seseorang menjadi mulia, menjadi terhormat. Di hadapan Allah mulia, di hadapan sesama manusia juga mulia. Tapi lidah dan hati juga mengantarkan seseorang jatuh tidak terhormat." Ada orang yang tadinya dihormati, dihargai, tetapi karena tidak pandai memelihara lidahnya, tidak pandai menjaga hatinya, akhirnya orang itu jatuh tidak terhormat. Jadi ada dua dalam cerita ini yang perlu kita jaga dengan baik, yaitu lidah dan hati. Mengenai lidah, ada ungkapan yang mengatakan, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Manusia selamat karena pandai memelihara lidahnya. Ada lagi ungkapan yang lain yang mengatakan, "Asratul qadami aslamu min asratil lisan." Tergelincirnya kaki lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Kalau kaki tergelincir, tapasonyo ya jewe, buaki, mapedi, mabucu-bucu cede, itaru minyak gosok, cinampong bawang nasaw. Tetapi kalau lidah, kemana obat hendak dicari. Kemudian berkaitan dengan hati, ini yang banyak saya bicarakan pada kesempatan ini. Bagaimana hati itu? Kalau kita perhatikan di dalam kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufus, di situ dikemukakan bahwa hati itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, al-qalbus sahih atau al-qalbus salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari tidak ada manfaatnya harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ayat ini berbicara tentang hari kiamat. Nanti di hari kemudian tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak yang kita miliki. Tetapi yang selamat pada saat itu hanya yang memiliki hati yang sehat, hati yang selamat. Yang mana hati yang selamat itu? Yaitu hati yang cinta kepada Allah, hati yang selalu bertawakal kepada Allah, takutnya luar biasa kepada Allah, ketika melakukan perbuatan ikhlas karena Allah, selalu bersyukur atas apa yang diberikan kepadanya. Hati yang seperti ini kalau cinta karena Allah, kalaupun benci karena Allah. Ketika dia memberikan karena Allah, dan ketika dia mencegah, menghalangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang seperti ini. Kemudian yang kedua, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Yang mana hati yang mati itu? Yaitu hati yang tidak mengenal Tuhannya, yang tidak mengenal penciptanya. Dena sangifung Allah Ta'ala, dena kana sampajang, dena puasa, tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia cinta karena memperturutkan hawa nafsunya. Kalau dia benci karena memperturutkan hawa nafsunya. Dia melakukan aktivitas bukan karena Allah, tapi melo yasan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Allah telah mengunci, Allah telah menutup hati mereka, dan di atas pendengaran mereka dan di atas penglihatan mereka ada penutup. Jadi Allah menutup hati mereka, Allah menutup pendengaran mereka, di penglihatannya ada penutup. Ditutup penglihatannya, tidak mampu melihat yang baik, tetapi yang dilihat adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, teristimewa kepada pemirsa Mula Channel yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-qalbul marid, hati yang sakit. Yang mana hati yang sakit itu? Yaitu hati yang cinta kepada Allah, ikhlas juga, percaya kepada Allah. Kalau dia memberikan yang diridai oleh Allah, tetapi ada saatnya datangi penyakitnya. Yang mana penyakitnya itu? Iri hati, dengki, sombong, ujub, terlalu tamak, cenah nuna nalamanang, halulu nagi somanang, aga anu na tau nalato. Termasuk juga penyakit hati adalah dusta, munafik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit itu. Nareko malasa ya tie, masih ada harapan untuk sembuh. Yero atie, ada makanannya tertentu. Sama juga anggota tubuh kita ada makanannya. Tetapi yang diberikan makan biasanya adalah hanya anggota tubuh, tidak pernah diberikan makan hatinya. Termasuk makanannya hati adalah berdoa kepada Allah, istighfar, membaca ayat suci Al-Quran, berzikir kepada Allah, melakukan sholat tahajud,
salawat. Itu diantaranya makanannya hati. Sekira ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.